Halo teman-teman, jumpa lagi di channel ini. Hari ini hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021. Di dalam video ini saya ingin membahas atau mereview mengenai beberapa ajuan saham yang telah diajukan oleh teman-teman kita di Telegram dan Instagram secara gratis setiap harinya ya. Ingat ya, disclaimer on, tidak menyarankan untuk membeli dan menjual saham. Hasil analisa perlu direvisi kembali dengan analisa masing-masing. Untuk teman-teman yang belum join di Telegram saya, bisa segera join di Telegram. Link ada di deskripsi di bawah. Serta jangan lupa untuk follow Instagram saya dengan username mc_saham. Saya akan mengupdate saham-saham pilihan saya untuk dibagikan ke teman-teman melalui grup Telegram dan Instagram. Maka dari itu, alangkah baiknya teman-teman join di grup Telegram saya dan follow Instagram saya agar tidak ketinggalan pilihan saham-saham yang menarik. Mari dukung channel ini agar dapat berkembang dan membantu lebih banyak orang lagi dengan mengklik tombol subscribe dan mengaktifkan lonceng untuk berlangganan di bawah ini. Oke, mari kita lanjutkan ke pembahasannya. Di sini kita lihat IHSG pada perdagangan tanggal 26 Agustus 2021. Hari ini kita lihat IHSG di sini stokastiknya sudah mau crossing dan hari ini ditutup di harga 6.058 ya. Menuju harga 6.000 kalau saya lihat di sini ya. Menuju 6.000 dan harga terendah hari ini IHSG menyentuh di 6.034 ya. Jadi IHSG hari ini ditutup dengan persentase 0,9%, yang dimana kalau kita lihat cukup dalam dibandingkan hari kemarin. Hari kemarin tanggal 24 ya. Tanggal 24 Agustus kalau kita lihat setelah mengalami kenaikan 1,3%, keesokan harinya ditutup di harga 6.089. Dan kita lihat hari ini IHSG anjlok dan ditutup di harga 6.058 ya. Jadi untuk IHSG kemungkinan besok akan turun lagi karena kalau kita lihat di sini stokastiknya sudah mau crossing ya. Sudah mau crossing. Lalu hari ini kabarnya banyak pihak asing yang menjual juga. Dan untuk IHSG hari ini ditutup koreksi cukup dalam ya. Kita lanjut lagi untuk saham yang telah diajukan oleh teman-teman kita di Telegram ya. Jadi di sini ada saham BBYB. Untuk saham BBYB hari ini menuju di harga 1.705 ya untuk posisi closingnya. Dan kalau kita lihat di sini sedang crossing untuk besok perdagangan tanggal 27 hari Jumat. Ada kemungkinan besar harga BBYB bisa turun dikarenakan kalau kita lihat di sini stokastiknya juga sudah mau crossing dari atas ke bawah ya. Akan tetapi di sini kalau kita lihat untuk BBYB ada sebuah gap kecil di sini pada tanggal 23 Agustus dan 24 Agustus ya. Kalau kita lihat di sini ada sebuah gap kecil dan hari ini mencoba untuk menutupi gap tersebut. Sempat saya bahas di video sebelumnya, untuk BBYB ada support di area pivot point-nya di tanggal 23 Agustus di harga 1.543 ya. Atau 1.540, 1.545 di area sana untuk area supportnya. Untuk area resistance-nya bisa kita lihat di highest-nya ada dua poin di sini. Di harga 1.975 untuk saham BBYB. Dan hari ini yang melakukan distribusi ada MG, PD, dan CC ya. Distribusi untuk kode broker MG di harga 1.818. Jadi sudah dibanting turun hari ini hingga menyentuh area ARB ya. Lalu yang melakukan distribusi ada YP, RX, dan IF hari ini. Untuk posisinya sedang di bawah DEMA 20 dan di atas EMA 21 serta EMA 34. Kalau teman-teman ingin lihat support terdekatnya ada di area sini. Kurang lebihnya di area sini. Di 1.610 ya. Jadi untuk BBYB ada area support pertama di 1.610. Lalu support kedua di area 1.540 hingga 1.545. Jadi untuk BBYB supportnya sudah ya. Lalu untuk resistennya di 1.975.
ada kemungkinan besar BBB besok itu ya turun ya, karena kalau kita lihat secara stokastik sudah mau crossing juga, sudah sangat berdekatan sekali antara garis biru dan garis oranye. Dan hari ini volumenya cukup rendah dibandingkan 2 hari yang lalu, tanggal 24 Agustus, dikarenakan tanggal 25 suspend 1 hari ya BBB ya. Disuspend, lalu hari ini kemungkinan ingin menyesuaikan suasana ya, jadi perlu dikoreksi terlebih dahulu, akan tetapi hari ini koreksinya cukup dalam untuk BBB. Ya, semoga saja besok menyentuh area resistennya ya di 1975. Lalu kita lanjut lagi untuk saham Friend. Untuk saham Friend ya, kita lihat hari ini ditutup di harga 129, sementara masih dalam posisi uptrend. Dan hari ini dikarenakan IHSG yang cukup dalam untuk posisinya, posisi koreksinya, di sini kita lihat stokasiknya sudah crossing ya. Kalau saya perhatikan tadi saya sudah menganalisa sekitar 50 sahaman, kebanyakan ada beberapa saham yang memang tidak crossing, stokastiknya masih menuju naik, tapi kebanyakan saya lihat stokastiknya juga mau crossing ya, dipengaruhi oleh gerakan IHSG tadi. Oke. Yang melakukan distribusi ada CP, BQ, dan DP, serta yang melakukan akumulasi tadi ada YP, AZ, dan YJ. Untuk saham Friend ya, kita lanjut lagi ke teknikalnya. Di sini stokastiknya sudah mau crossing atau sudah crossing ya, jadi kita lihat besok pergerakannya bagaimana. Lalu untuk posisinya sudah di bawah EMA 21, EMA 34, dan DEMA 20 pada perdagangan hari ini. Akan tetapi it's okay, kita lihat terlebih dahulu. Di sini ada support juga ya. Support lumayan kuat di area 134 ya. Tadi sebenarnya ekspektasi saya harusnya di atas 134 ya. Akan tetapi telah di break, jadi ada kemungkinan besar ini menuju ke support selanjutnya di area 125 ini. Bisa terjadi jika besok IHSG masih tidak menguat, kemungkinan akan menyentuh uptrend lainnya ya, yang garis biru ini kemungkinan akan disentuh, lalu mencoba naik lagi hingga harga 146 ini. Untuk resisten sementaranya ya, resisten sementaranya di 146. Jadi untuk Friend kita lihat stokastiknya sudah crossing dengan volume hari ini cukup tinggi ya, cukup tinggi, dan posisinya sudah 5% ya untuk persentasenya, cukup dalam. Ya, jadi untuk Friend di sini ada supportnya di area 125, support pertama, lalu support kedua di 120 ya. Untuk resisten terjauhnya di 146. Ya, sementara di 146. Kita lanjut lagi untuk saham BAPE ya. Grup MNC banyak yang melakukan sebuah value yang cukup besar ya, kalau kita lihat sebagai transaksinya. Oke, kita lanjut lagi untuk saham BAPE. Di sini sudah sempat saya bahas juga di 3 video sebelum saya. Kalau kita lihat menurut stokastik di sini ya, kita lihat ya sudah ada 3 saham yang sudah saya bahas, dan stokastiknya juga sudah mau crossing ya kalau kita lihat dari atas ke bawah, yang dimana pertanda jelek. Lalu kalau kita lihat BAPE hari ini volumenya cukup kecil, yang melakukan akumulasi ada EP, CC, dan KK, yang melakukan distribusi ada AI, MG, dan YP. Ya, dengan buy average sekian dan sell average sekian. Untuk BAPE sementara memang masih di kondisi uptrend, akan tetapi hari ini ditutup di harga 436 ya. 436 dengan posisi ARB teman-teman. ARB ya. Jadi harga openingnya saja sudah 470 dan di bawah tinggi hingga mencapai 472. Ya. Jadi sangat melemah untuk saham BAPE, akan tetapi di sini kita lihat ya, supportnya di 378 ya, support sementara.
Kalau teman-teman mau lihat support terdekatnya ada di area sini. Di area sini ya. Jadi sementara waktu support terdekatnya di 410-an. Ya, yang dimana hari ini ditutup di harga 436. Jadi support sementara di 411 dan resisten sementara di 450. Oke. Kemarin saya bahas resistennya di 450, akan tetapi ini ditembus ya. Di break hari ini dikarenakan posisi ISG juga tidak mendukung ya teman-teman. Jadi supportnya di 411 atau support terkuatnya juga ada di trend line-nya sih. Kalau saya lihat ya. Ada di trend line-nya. Posisinya sedang di bawah DEMA 20, akan tetapi masih di atas EMA 21 dan EMA 34 ya. Oke. Kita lanjut lagi untuk saham MPOW. Ya, di sini saham MPOW cukup bagus ya. Cukup bagus kalau kita lihat sudah membreak area resistennya ya. Sudah di break resistennya yang dimana ada kemungkinan besar menuju resisten selanjutnya. Jadi kalau kita lihat kemarin saya analisakan di sini ada sebuah support kuat di harga 79, lalu resisten kuat di 108 ya. Di 108, akan tetapi hari ini di break sangat tinggi ya dengan volume yang cukup tinggi untuk saham MPOW ini. Lalu berarti kita bisa simpulkan bahwa resisten selanjutnya untuk MPOW ini di 140. Ya, jadi resistennya di 140. Untuk support terdekatnya kita bisa melakukan analisa dengan menggunakan area pivot point. Ya, area pivot point-nya kalau kita lihat di kisaran harga ini kurang lebih di 110 ya. Ya, memang mendekati area ini 108. Jadi untuk MPOW ada area support di 108, 110 area sana. Lalu untuk resistennya di 140 ya. Jadi untuk resistennya di 140 untuk teman-teman yang sudah punya bisa set open posisi sell di 140 ya. Akan tetapi jika demand yang cukup banyak dan supply yang dikit, teman-teman bisa hold terlebih dahulu dan melakukan lihatlah pergerakannya ya. Kalau memang masih ada berpotensi tinggi untuk naik ya teman-teman tentu saja bisa sell di harga yang lebih tinggi ya. Sumpama di sini saya lihat juga ada sebuah resisten ya kurang lebihnya di area sini. Di 156 ya. Ya, jika demand yang cukup banyak untuk besok MPOW ya bisa melakukan open posisi sell di 156. Akumulasi tadi ada YP, PD dan CP serta yang melakukan distribusi ada CC, HD dan SQ. Oke. Kita lanjut lagi untuk saham BEPS atau BEBS. Ya, sudah saya bahas ya BEPS. Jadi kurang lebih sudah banyak saham yang sudah saya bahas. Kalau di sini ya sangat kuat hari ini, sangat kuat sekali ya kalau saya lihat. Hari ini mencetak harga tertinggi selama mulai dari harga IPO ya untuk saham BEPS. Yang melakukan akumulasi ada EP, YB, dan YJ. Serta yang melakukan distribusi ada CC, AN, dan YP. Oke. Berikut adalah broker-broker yang melakukan akumulasi dan distribusi. Untuk BEPS ya, kemarin saya sudah bahas di videonya, ada area support di 947, teman-teman ya. Ada di area 947 dan supportnya di 830 di area sini. Saya menggunakan Fibonacci untuk mengukur area support dan resistennya. Akan tetapi hari ini BEPS pada tanggal 26 Agustus hari ini menembus area resistennya di harga 947. Ya, jadi untuk saham BEPS hari ini arah ya. Salam cuan ya teman-teman ya yang sudah cuan, happy cuan dengan ditutup di harga 1100 hari ini. Lalu kalau kita lihat next targetnya di mana, kita bisa menggunakan Fibonacci. Oke. Sebentar.
saham BEPS ya. Di sini sudah terlihat jelas jika ini memang menguat ya. Jika ini memang menguat dan masih banyak demand yang masih haus ya, kisarannya seperti itu, kemungkinan bisa menuju 1325 teman-teman ya. Di area 1325. Ya, jadi kemungkinan ini sudah di area 0,5-nya ini. Di area 0,5-nya. Ya, teman-teman lihat terlebih dahulu, sementara ini untuk support dari BEPS ini di area 947. Oke. Di area 947 dan untuk area resistennya di 1325 untuk saham BEPS. Untuk stochasticnya juga kalau kita lihat di sini sudah mau crossing ya. Sudah mau crossing akan tetapi tidak terlalu tajam ya. Tidak terlalu tajam. Hari ini sangat banyak sekali saham-saham yang stokastiknya sudah mau crossing dikarenakan meskipun BEPS hari ini arah ya, akan tapi kalau kita lihat IHSG juga melemah ya hingga 0,9%, cukup dalam sekali. Lalu kita lanjut lagi untuk saham FILM ya. Oke, kalau kita lihat sih sekilas ya, ini stokastiknya juga sudah crossing ya, sudah crossing dan kalau kita lihat volumenya sangat kecil sekali. Yang melakukan distribusi juga hanya XC, PD, dan DR, dan yang melakukan akumulasi ya, yang melakukan buy posisi di kode broker XC, PD, dan DR, yang melakukan distribusi ada YP, MG, dan PG. Oke. Untuk hari ini posisinya sedang di atas, di bawah DEMA 20, EMA 21, dan EMA 34. Ya, hari ini ditutup 3,4% dan dengan harga 362 untuk saham FILM atau film ini ya. Jadi untuk supportnya sejauh ini saya lihat di area sini untuk supportnya di area 330 ya. Oke. Sebentar saya kecilkan. Oke. Ya, jadi untuk FILM atau film ini area supportnya di 330 dan kalau kita lihat resisten sementaranya di area sini kurang lebihnya. Ya. Kalau memang teman-teman sudah punya saham FILM ini, teman-teman bisa tunggu terlebih dahulu karena kalau bagi saya ini kemungkinan masih bisa berpotensi naik. Akan tapi kalau kita lihat dari volumenya juga sangat kecil ya. Tapi untuk support dan resistennya di 330 dan 416 ya. Jadi untuk sementara waktu resistennya di 416. Akan tapi bagaimana jika supportnya di break ya? Areanya di break, maka ada support lagi di area sini. 300-an ya, 302 di area sana. Lalu untuk support keduanya ada di area sini, sebentar. Di area sini ya, swing high-nya ya. Di 480 kurang lebihnya, teman-teman. Oke. Jadi begitu untuk saham FILM, di supportnya di 330 dan resistennya di 416 sementara ini. Lalu kita lanjut lagi untuk saham MSIN. MNC Studios International. Kalau kita lihat di sini ada uptrend line, ya, ada sebuah uptrend line. Kalau kita lihat di sini, sebentar, ya, jelas ya. Di sini ada sebuah uptrend line. Lalu kita lihat uptrend channelnya. Sebenarnya bukan uptrend channel ya. Kalau kita lihat di sini membentuk flag ya. Ya, jadi di sini. Di titik tanggal 2 September 2021, sebelum tanggal itu pasti adanya sebuah break area support dan resisten. Oke. Perlu diperhatikan area sini ya. Jadi untuk besok ya, khusus besok,
area supportnya berada di area sini. Ya kurang lebih hari ini ya, harga penutupan hari ini. Di area 514. Ya. Jadi untuk supportnya di 514, lalu untuk resistennya di area 585, 590. Oke. Jadi untuk mesin atau MNC Studio sini ada sebuah area support di 514 dan area resistance di 585. Posisi sedang di bawah DEMA 20, akan tetapi masih di atas EMA 21 dan EMA 34. Untuk volumenya sangat kecil sekali hari ini ya, sangat kecil. Yang melakukan akumulasi juga ada LG, YU, dan GR, dan yang melakukan distribusi ada AK, CC, dan BK. Oke. Jadi untuk mesin ini, kalau teman-teman mau lihat support horizontalnya ya, di sini saya lihat juga di 478 dan support paling kuat ya, atau major supportnya di 419 teman-teman ya, di 419. Oke. Jadi untuk support majornya di 419 atau 420 dan support terdekatnya di 514 ya. Sebentar, sorry. Ya, jadi di 514 untuk support sementaranya. Bagaimana jika ini ditembus ya? Kemungkinan akan menuju support di 478, kurang lebihnya di area sana. Oke. Mesin sudah, lalu kita lanjut lagi untuk saham Campina Ice Cream. Ya. Di sini memang sedang mengarah uptrend ya. Kalau kita lihat sedang mengarah uptrend. Dan hari ini ditutup di harga 324. Oke. Ditutup di harga 324 dengan posisi di atas EMA 21, EMA 34 ya. Akan tetapi masih di bawah DEMA 20. Untuk stochastiknya kita lihat di sini sudah oversold ya. Jadi sudah mengenai area buy. Oke. Kalau saya lihat sih kemungkinan bisa naik sih. Tapi volume hari ini cukup kecil sekali. Ya, cukup kecil sekali. Kalau kita lihat di sini yang melakukan akumulasi ada HP, YP, dan CC. Yang melakukan distribusi ada EP, NI, dan BQ. Oke. Untuk stokastiknya juga kalau saya lihat sih masih di area buy ya. Masih di area buy. Oke. Di sini ada sebuah pennant ya, atau sebuah bendera ya kalau kita bilang. Oke. Area sana satu. Lalu di area sini. Ya. Ini adalah sebuah false break ya, teman-teman. Ya. Ini adalah sebuah false break. Oke. Ini adalah sebuah false break. Jadi kemungkinan sebelum tanggal 31 Agustus atau tanggal 1 September ini harus sudah break ya, maupun break atas atau break bawah. Dikarenakan ini adalah sebuah support dan resistance ya, garis support dan resistance. Oke. Jadi untuk saham CAM kalau besok kalau kita lihat supportnya ya. Supportnya bisa di sini di 301 ya. Jadi supportnya bisa di harga 301. Lalu untuk resistennya ya. Untuk resistennya bisa di area sini 340. Kurang lebihnya di sana. Kalau saya perbesarkan ya di sini. Oke. Jadi sebelum tanggal 1 September kalau saya prediksi sih harusnya sudah membuat area break ya, maupun break bawah atau break atas. Jadi sebuah penentuan ya. Semoga saja sih break atas ya. Kalau break atas kemungkinan akan sangat tajam sekali naiknya. Oke. Kalau misalnya break bawah di sini ada area support di 301 ya, teman-teman. Jadi sementara waktu area supportnya di 301 dan area resistennya di 340. Kita lanjut lagi untuk saham MLPL ya. Sudah sempat saya bahas juga berulang kali MLPL ini ya. Di sini kita lihat. Oke. Saya remove dulu drawing tools-nya.
Hari ini ditutup di harga 460 untuk saham MLPL. 460 dengan persentase kerugian 2,9%. Atau kita bisa bilang 3% lah ya. 3% dengan posisi di atas DEMA 20 dan di bawah garis EMA 34, EMA 21. Kita lihat hari ini volumenya cukup kecil, akan tetapi kalau kita lihat akumulasinya ada PD, YP, dan KK. Ya. Jadi PD juga entry dan yang melakukan distribusi ada NI, AO, dan AZ. Ya, dengan harga rata-rata sekian. Jadi masih di bawah harga rata-rata nih. Di hari ini kan ditutup di harga 460 dan kalau kita lihat di sini PD melakukan buy average di 467. Oke. Jadi begini ya. Kalau kita lihat sejauh ini di sini ada sebuah area support ya. Area support di area sini swing low-nya di 382. Jadi untuk MLPL area supportnya di 382. Oke. Lalu kalau kita lihat juga area resistennya juga ada di sini ya, di 500 ya. Tapi bagaimana Pak? Hari ini kan ditutup di 460 ya. Kalau menuju ke 382 kan sangat jauh sekali ya supportnya. Begini teman-teman, kita lihat juga di posisi sebelumnya ya. Di sini juga ada area support ya. Kalau teman-teman lihat di sini adalah sebuah swing low ya, swing low yang menuju naik ya. Jadi untuk supportnya di 437. Support sementara di 437, akan tetapi jika ini di break ya, ada kemungkinan besar akan menuju di harga 382 ya. Ini adalah area stop loss ya. Kalau ini sampai ditembus maka akan meneruskan arah downtrend teman-teman ya. Jadi untuk saham MLPL begitu. Lalu jika berhasil menembus area 500, harga tersebut berhasil ditutup di harga 500 ke atas, kemungkinan akan menuju ke area resistance selanjutnya di 630-an. Sebentar saya beri tanda. Ya, kurang lebihnya di sini di 630-an. Jadi untuk teman-teman perlu diperhatikan juga area supportnya di 437 dan area resistance-nya di 500. Oke. Jika di break area resistance-nya di 630 dan jika di break support di 382 ya untuk support terakhirnya. Oke. Stokastik lagi-lagi sudah mau crossing ya, atau sudah crossing, sudah mengenai dari atas menuju ke bawah. Ya, IHSG sangat berpengaruh sekali ya. Lalu kita lanjut lagi untuk BGTG. Ya. Ini sudah sempat saya analisakan karena tadi ada orang Telegram atau teman kita di Telegram sudah nanya nih bagaimana kabarnya BGTG, beli di 250 atau tidak ya. Ya, saya langsung analisakan, jadi kita lihat saja. Di sini BGTG sedang uptrend ya. Sedang uptrend dan ditutup di harga 272. Oke. Kalau kita lihat di sini adalah sebuah swing low ya. Swing low di area sini ya. Kita tarik garis saja. Ya. Jadi untuk supportnya di 249 ya. BGTG supportnya di 249, support terdekatnya. Lalu untuk resisten terjauh berada di 290-an. Saya sih berharap kalau BGTG ditutup di harga 300 ke atas ya. Kalau ditutup di harga 300 ke atas kemungkinan akan melanjutkan kenaikan harga hingga 330 ya. Karena sih saya mantan orang yang punya saham BGTG juga ini. Jadi untuk BGTG sementara waktu ya, jika di break di area 300 ke atas kemungkinan akan melanjutkan kenaikan harga hingga 330 dan seterusnya di 370 ini ya. 370.
Untuk supportnya tadi sudah saya bilang di 250 dan support keduanya di kisaran sini. Ya, saya mengikuti tren lainnya di 234. Ya, oke. Untuk BGTG stokastiknya sudah crossing ya, dan volumenya juga masih bisa dianggap masih tinggi ya. Kalau saya lihat masih tinggi. Yang melakukan akumulasi ada CC, YP, dan PD dengan buy average sekian. Dan yang melakukan distribusi ada IF, TP, dan AT yang melakukan distribusi. Untuk BGTG sudah ya, area support dan resistance sudah. Kita lanjut lagi untuk saham KRAS. Krakatau Steel ya. Krakatau Steel cukup aktif kalau kita lihat ya, cukup aktif dan lagi-lagi kita lihat stokastik di sini sudah mau crossing ya teman-teman ya. Sudah mau crossing di sini. IHSG hari ini sangat berpengaruh sekali ya. Lalu kalau kita lihat yang melakukan akumulasi ada PF, ZP, dan YU. Dan yang distribusi ada DR, AR, dan AK. Oke. Oh ya, teman-teman saya mau bilang kalau stokastik yang saya pakai di 533 ya. Ya, jaraknya 533. Oke, kita lanjut lagi untuk analisanya. Di sini KRAS ada sebuah area support di 470. Ya. Sebentar saya setting aja biar jelas. 470 ya di area sini. Oke. Area 470 ini dan untuk area resistance-nya ada di swing low-nya. Swing low area sini. 600-an. 600 hingga 610 ya, kurang lebihnya di sini. Jadi untuk KRAS sementara waktu support terkuatnya di 470. Oke. Di 470 support terkuatnya. Kalau kita lihat support dan resistance terdekatnya ya. Di sini. Oke. Untuk support terdekatnya di 490 dan resisten terdekatnya berada di area sini. Ya, di 545-an. Oke. Hari ini ditutup di harga 515 dengan persentase 2,8%. Ya. Kalau saya bilang sih koreksi wajar ya kalau saya bilang, karena kemarin kan sempat diiringi dengan volume yang cukup tinggi dan posisinya sedang untung 4,9% ya atau 5% ya kemarin ya. Jadi tanggal 25 Agustus hari Rabu saham KRAS ini ditutup dengan persentase 5% di harga 530. Lalu hari ini ditutup di harga 515. Menurut saya wajar saja ya. Kan tapi kalau kita lihat di sini ada support di 490 dan resistance di 546. Kalau saya lihat sih ada kemungkinan besok menuju di sini ya, di resistennya di 546. Ya. Entah itu tiang atau badan saya tidak tahu ya. Tiang itu maksudnya seperti ini ya, shadow-nya. Pencapaian tertingginya atau badannya ya. Badannya yang menyentuh area tersebut. Ya, jadi untuk KRAS supportnya di 490 dan resistennya di 546. Oke. Kita lanjut lagi untuk saham TINS. Ya, TINS. Sudah saya bahas juga dan analisakan ya. Untuk saham TINS. Oke, saya delete drawing tools-nya. Ya, lagi-lagi stokastiknya sudah crossing juga ya. Sangat berdampak sekali dan kalau kita lihat ada NI, CP, dan AK yang melakukan distribusi ya. Paling banyak di NI sih ya. Di NI dengan buy average 1455. Jadi harga ini sedang di bawah harga buy average-nya ya. Karena hari ini kan ditutup di 1445 dengan persentase 0,7%. Ya. Yang melakukan distribusi ada CC, YP, dan XA. Untuk TINS kalau saya lihat di sini ada area support ya, area support di 1400.
tepat sekali di angka psikologisnya di 1400, dan untuk resistennya ada di area sini ya, 1515 ya. Untuk resistennya di 1515, 1510 ya di area sana. Bagaimana jika ini ditembus, Pak? Jika ini ditembus bagaimana area resistennya? Jadi teman-teman, jika ini ditembus, di sini ada area TP kedua ya. Kurang lebihnya di sini 1664, 1650 ya, kurang lebihnya di sana. Sebentar saya paskan saja ya. Saya paskan di swing low-nya di sini ya. Jadi untuk meminimalisir jika adanya kegagalan area resisten. Jadi untuk TINS ya, supportnya di 1400 dan resistennya di 1510 untuk resisten pertama, dan resisten kedua di 1590. So, teman-teman bisa langsung menyimpulkan di area 1600 ya. Sejauh ini untuk saham TINS ya, ini sangat berbahaya. Kalau besok atau entah kapan berhasil menembus harga closing di bawah 1400, maka akan meneruskan downtrend ya. Jadi perlu diingat untuk saham TINS, perlu diperhatikan atau pasang alarm saja ya. Sekarang di banyak sekuritas bisa pasang alarm untuk harga-harga tertentu yang kita tidak bisa pantau ya. Jadi ketika alarm bunyi kita perlu perhatikan saham tersebut. Jadi teman-teman bisa pasang alarm di 1400 untuk saham TINS ya. Kalau memang banyak demand-nya, it's okay teman-teman hold. Tetapi jika banyak yang jual atau supply-nya banyak, berarti teman-teman bisa stop loss terlebih dahulu ya untuk saham TINS. Kalau tidak akan melakukan penurunan lagi ya dan melanjutkan downtrend. Oke, untuk resistnya di 1510 dan 1590 untuk saham TINS. Kita lanjut lagi untuk BBKP ya. BBKP. Oke, sudah saya analisakan juga. Hari ini tanggal 26 ya, hari Kamis, ditutup di harga 525. Oke. Dan diiringi volume yang cukup kecil hari ini. Serta posisinya sedang di atas EMA 21 ya kalau saya lihat nih. Di atas EMA 21 dan di bawah DEMA 20 dan EMA 34. Oke. Hari ini ditutup dengan persentase 1,8% atau 1,9% ya. Sebentar ya, bentar. Ya, jadi untuk BBKP yang melakukan akumulasi di sini ada AT, PD, dan DH ya. DH dengan buy average-nya sekian. Lalu yang melakukan distribusi ada MG, AN, dan YP, teman-teman. Jadi untuk saham BBKP, sejauh ini kalau saya lihat support dan resistennya berada di area sini ya. Sini. Saya beri tanda. Area sini. Ya. Jadi untuk BBKP sementara supportnya di 510, 506 ya. Di area sini juga. Area sini. Oke. Jadi untuk BBKP sementara waktu di area 510 untuk supportnya dan resisten terdekatnya di area sini. 540 ya. Jadi untuk BBKP di 540 untuk resistennya. Dan kalau kita lihat ada sebuah gap yang cukup besar sekali. Ya, cukup besar. Akan tetapi sudah berhasil ya kurang lebihnya ditutup ya. Ditutup dan berhasil hari ini. Ketika berhasil ditutup, keesokan harinya langsung ditutup dengan persentase 3,6% ya. 3,6%. Lalu hari ini juga ditutup di persentase 1,9% di harga 525. Jadi untuk BBKP sementara waktu supportnya di 510 dan resistennya di 540. Ya. Bagaimana dengan resisten terjauhnya? Sementara waktu resisten terjauhnya di 643 dan support terkuatnya atau major supportnya di area sini. Ya, sangat jelas sekali. Di sini menunjukkan sebuah area terkuat di 460. Oke.
Jadi teman-teman yang sudah punya, kita bisa lihat dari price action-nya untuk perdagangan besok, apakah menguat demand-nya, ya, para minat membeli menguat, jadi teman-teman bisa hold. Kalau tidak, ya teman-teman lihat saja di harga 510 ya, semoga saja tidak tertembus, ya. Dengan volume yang cukup kecil hari ini dan stokastiknya juga mau crossing ya, tapi masih belum tajam, jadi masih dianggap netral ya. Untuk BBKP sudah, lalu kita lanjut lagi untuk saham kota. Ya, jadi kota ini di bagian properti, kalau kita lihat sedang mengalami downtrend, ya, kota ini sedang downtrend, lalu volumenya juga kecil sekali, ya, kecil sekali. Dan kalau kita lihat yang melakukan akumulasi ada TF, IH, dan XA yang melakukan akumulasi atau buy. Lalu di sini ada AK, DX, dan MG yang melakukan distribusi. Kita lihat juga di sini stokastiknya juga sudah mengarah turun ya. Setelah crossing hari atau tanggal 20 ya. Jadi tanggal 20 crossing, lalu tanggal 23-nya turun ya atau koreksi ya. Kita lihat saja diperbesarkan ya. Sebentar. Oke. Jadi untuk saham kotak kalau kita lihat di sini stokastiknya mulai tanggal 23 Agustus ya, maaf, tanggal 23 Agustus bukan 20, pada hari Senin ya, kalau nggak salah hari Senin sudah crossing, lalu keesokan harinya di bawah turun hingga ditutup di harga 202 dengan persentase 5,6%. Ya, sangat jelas sekali stokastik sangat berpengaruh ya. Dikarenakan IHSG yang sangat hancur hari ini ditutup di persentase 0,9% dan stokastik banyak juga yang sudah mau crossing. Ya, akan tapi it's okay. Semoga menguat ya IHSG besok ya, perdagangan besok tanggal 27 semoga menguat. Oke, untuk saham kota ya, di sini memang sedang mengalami uptrend ya. Sedang mengalami uptrend dan hari ini ditutup di harga 206 ya. 206. Di sini posisi sedang uptrend ya. Sebentar. Oke. Di sini posisi sedang uptrend ya. Sedang menuju uptrend. Teman-teman bisa perhatikan di sini ada sebuah area support ya. Di sini ada area support horizontal aja ya, horizontal. Di sini adalah area support di 170 ya. Untuk saham kota di 170 area supportnya ya, support terjauhnya. Untuk support terdekatnya di area 190 ya. Jadi saham kota ini punya support di 190 dan resistennya ya. Kita perlu lihat juga resistennya di sini ya. Jadi resistennya di area 222. Oke. Kita samakan saja di area sini ya agar lebih confirm. Di area 215 ya. Jadi sangat mendekati sekali. Ya. Hari ini ditutup di 206. Oke. Dengan support di harga 190 dan resistance di 215. Bagaimana jika resistance ini ditembus ya? Pertanyaannya bagus, maka mungkin akan melanjutkan kenaikan harga hingga 282 untuk saham kota ini. Meskipun tidak melonjak langsung ke atas, mungkin day by day secara bertahap ya. Jadi saham kota secara bertahap kemungkinan akan dibawa di 282 harganya. Jika harga closing berhasil menembus dan diiringi volume yang kuat di harga 215. Oke. Untuk saham kota begitu ya. Supportnya di 190 dan 170. Kita lanjut lagi untuk pembahasan mengenai saham BNGA. Ya, saham terakhir. Saham BNGA hari ini ditutup di harga 1020 dengan persentase 6,8%. Ya. Volume hari ini cukup baik ya, cukup sangat tinggi. Oke, sangat tinggi. Dan kalau kita lihat mulai tanggal 23 Maret ya, akhir Maret di sini mengalami sebuah posisi downtrend hingga pertengahan Juli, tanggal 16 Juli. Dan di sini ada mulainya sebuah pembalikan arah tren yang dimana menjadi arah uptrend.
ya, arah uptrend. Hari ini yang melakukan akumulasi ada CC, YP, dan PD, serta yang melakukan distribusi ada RF, AC, dan SQ, teman-teman. Ya, kemungkinan bagaimana area supportnya dan resistennya, ya, sudah sangat jelas sekali ya, sangat jelas sekali. Area supportnya, ya, area supportnya kurang lebih di 990 ya. Sebentar, lowestnya di 1910 ya, benar. Saya setting terlebih dahulu koordinat 990. Oke. Untuk supportnya di 990 ya, dan hari ini di closing di harga 1020. Ketika kita mengetahui supportnya di mana, ya, berarti kita harus menentukan area resistennya juga. Di manakah area resistennya? Ya, di 1085 ya teman-teman ya. Area resistennya di 1085. Oke. Sementara waktu di 1085 dan jika di break saya lihat juga di area sini ya, di 1170. Jadi untuk saham BNGA hari ini stokastiknya juga sedang mengarah naik ke area overbought ya, yang dimana juga bagus. Untuk area supportnya di 990, area resistennya di 1085 dan resisten kedua di 1170. Oke. Untuk secara kalau kita lihat sekilas keadaannya sedang downtrend ya, sedang downtrend menuju naik. Oke. Oke, berikut untuk saham BNGA ya, teman-teman ya. Untuk saham BNGA. Oke, kita lanjut lagi untuk IHSG hari ini ya, yang sangat mempengaruhi harga market hari ini ya. IHSG hari ini ditutup di harga 6.058 dan stokastik juga sudah mau crossing ya. Untuk IHSG sih ya, saya berharap besok bisa diangkat naik kembali ya. Sebentar saya coba cek sih. Untuk tren lainnya ya, ini tren lainnya ya. Jadi sini ada tren line, tapi belum major tren lainnya ya. Di sini belum ada major tren lainnya. Kalau kita lihat kan ini ya, ya. Jadi inilah sebuah major tren lainnya. Oke, oke. Semoga saja besok IHSG diangkat naik kembali ya. Saya berharap demikian. Dan semoga tidak berhasil menembus di area bawah 6.000 ya. Jadi semoga ya IHSG besok masih di atas harga 6.000 ya teman-teman ya. Oke ya. Sekian dari saya. Terima kasih telah mendengarkan sebuah analisa saya telah diajukan di grup Telegram saya. Bagi teman-teman yang belum join di grup Telegram saya bisa segera join ya. Klik link yang ada di deskripsi di bawah. Lalu akan diarahkan langsung menuju ke grup Telegram tersebut. Ya. Teman-teman bisa mengajukan pilihan saham-saham yang ingin saya analisakan dan saya bawakan ke YouTube secara gratis tiap harinya. Oke, saya juga akan membagikan sebuah hasil signal buy dari technical analisa saya yang bisa jadi bermanfaat bagi teman-teman ya. Jadi saya memberikan sebuah saham dan saya bagikan ke grup Telegram dan Instagram ya. Jadi teman-teman bisa follow grup Telegram dan join grup Telegram saya dan follow Instagram saya di link deskripsi. Untuk teman-teman yang belum subscribe channel ini, segera subscribe dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan berita yang menarik atau saham-saham yang menarik ya. Oke, teman-teman, sekian dari saya ya. Sampai jumpa di video selanjutnya dan salam sukses dan sejahtera.